Sobat Tata Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun mungkin kalian kangen, ingin berangkat ke sekolah. Kangen dengan teman-teman kalian, kangen belajar bareng, kangen ke kantin bareng, atau kangen juga dengan guru-guru kalian. Nah, untuk kali ini kangennya ditahan dulu, karena situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bersekolah. Jadi, untuk amannya, kalian belajar dulu ya dari rumah secara virtual. Belajar aman dari rumah, belajar dari channel atau belajar. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Inilah simbol Pancasila. Kira-kira siapa yang masih ingat apa isi dari Pancasila? Ada berapa silanya? Ya, karena panca berarti 5, berarti ada 5 dan dari Pancasila tersebut. Ya, ini sila pertama dilambangkan bintang. Isi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dilambangkan rantai yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berisi pohon beringin. Nah, isi dari silanya yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang keempat dilambangkan kepala banteng. Isi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila kelima dilambangkan padi dan kapas yang berisi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian memahami tentang isi dari Pancasila, mari kita cari tahu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan apa tadi? Ya, bintang. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai azas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat,
hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yaitu yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Setelah kalian memahami tentang Pancasila dan nilai-nilai sikapnya, sekarang sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ada di bawah ini. Contohnya ada gotong royong. Nah, tugas kalian untuk mencentang sila apa yang cocok dengan perilaku atau sikap yang ada di kolom ini. Nah, setelah itu, tuliskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Misal, yang pertama ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang sesuai apa? Bisa kalian tulis di kolom yang sudah disediakan. Nah, peta kondisi geografis negara Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia dilalui pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila dilihat dari letak geografis Indonesia
berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya, seperti sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan untuk sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarlah ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan dalam peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Yang kedua, batas-batas RT. Yang ketiga, rumah. Yang keempat, jalan. Yang kelima, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. Yang keenam, sungai atau aliran air. Nah, kalian dapat menggambarkan peta rumahmu di kolom sebelah ini yang sudah disediakan. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, ayo mari kita membaca. Di sini Bu Novi sediakan bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Silakan dibaca. Nah, setelah kalian membaca tentang teks tadi, sebutkan ide pokok masing-masing pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Misalkan, paragraf 1, ide pokoknya yang mana? Bisa kalian tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga masih semangat ya, dan masih tetap rajin dan tepat waktu, serta disiplin bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugasmu. Kerjakan tugasmu tepat waktu, sehingga tugas yang lain tidak menumpuk. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah jangan lupa jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau sabun. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.